Jadi manufaktur adalah ketika kita merakit suatu bahan baku untuk menjadikan bahan jadi. Contoh misalnya kita teman-teman itu mau merakit sebuah ban ya. Jadi kan ban itu nggak langsung langsung jadi teman-teman ya. Pasti ada prosesnya. Bagaimana prosesnya bisa jadi ban seperti ini. Nah itu kan ada di bentuknya ya. Nah sekarang kita akan masuk di materi baru, kita masuk di playlist baru dan kita masuk di modul baru. Di playlist ini kita akan membahas tentang ilmu manufaktur. Tapi sebelum itu, halo semuanya, kembali lagi di channel Agung Legowo. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu manufaktur. Nah, jadi langsung kita masuk ke materinya. Jadi kita masuk di manufaktur introduction ya. Jadi kita masih masuk di pengantar manufaktur. Nah, jadi manufaktur itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi teman-teman, ketika mendengar kata manufaktur itu dalam pikiran kita seperti pabrik yang besar, seperti pabrik yang produksi bahan-bahan keren gitu ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya manufaktur itu? Nah, jadi teman-teman, manufaktur adalah proses mengubah bahan baku atau merakit komponen menjadi barang jadi. Nah, contoh seperti saya bilang tadi, seperti ban contohnya kan. Ban itu kan nggak langsung jadi teman-teman. Pasti ada proses yang dibaliknya itu kan. Contoh misalkan ban itu kan dari karet tuh kan. Gimana caranya karet-karet ini bisa dibentuk menjadi ban? Oh, paling kita harus buat cetakannya dulu dibentuk. Kita harus menyesuaikan bannya. Kan ban beda-beda. Ada ban mobil, ada ban motor, ada ban roller itu beda-beda kan. Nah, jadi itu harus dirakit dulu teman-teman, nggak bisa langsung jadi. Nah, itu disebut dengan ilmu manufaktur. Ketika kita merakit suatu barang, maka barang itu harus jadi gitu ya dari bahan baku. Nah, tapi keberhasilan proses bahan manufaktur adalah mampu menghasilkan produk dengan biaya yang sesuai dengan kebutuhan atau sasaran sehingga bisa diterima pasar. Nah, jadi ketika kita ingin membuat manufaktur itu pasti kita harus tahu tuh kita mau buat apa. Kita mau buat ban. Ban itu untuk apa gitu ya? Untuk mobil. Mobil itu mobil untuk apa? Oh, ternyata untuk mobil mewah. Nah, pasti harus beda gitu kan. Oh, ban ini untuk apa? Untuk mobil mewah. Oh, ban ini untuk apa? Untuk mobil yang keluarga yang harganya terjangkau. Untuk mobil yang terjangkau pasti beda harganya. Nah, bagaimana cara kita bahan yang bisa untuk menghasilkan ban yang bagus, bahan yang murah itu bisa dengan modal yang minim, dengan bahan baku yang dibilang jelek sih nggak cuma ada kualitas tapi tetap harganya murah. Nah, jika kita berhasil mengkomunikasikan itu, maka kita sudah berhasil menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan bisa diterima oleh semua industri. Nah, jadi model produksi itu ada macam-macam teman-teman. Jadi dalam dunia manufaktur itu ada 3 model ya. Model stok ada MTS, MTO dan MTA. Nah, jadi yang pertama itu ada make to stock atau disebut dengan MTS. Jadi produk dibuat untuk menjadi stok yang siap dijual. Contohnya misalnya barangnya di supermarket. Nah, misalkan teman-teman kita kan mau buat bahan manufaktur nih kan, bahan produksi gitu. Nah, ada namanya MTS. Ini sistemnya ya, sistem produksinya. Namanya adalah make to stock. Artinya adalah barang yang dibuat untuk menjadi stok. Contoh misalnya di supermarket itu ada apa aja? Ada sabun, ada odol, ada semir sepatu, ada pampers, ada makanan. Makanan nggak dimaksud lagi tuh ya. Ada semir sepatu, ada apa lagi? Ada minyak wangi. Dan itu kan barang-barang yang memang dibuat dan dibuat untuk stok teman-teman. Berarti dia dibuat dengan jumlah yang besar gitu ya. Nah, kalau yang kedua ada make to order atau MTO. Jadilah produksi hanya dilakukan berdasarkan pesanan tertentu. Misalnya industri mobil mewah atau komponen industri khusus. Nah, jadi kan kalau misalnya barang mobil mewah itu kan nggak langsung ini kan, nggak langsung jadi gitu kan, nggak langsung. Oh kita buat mobil mewah ini langsung lah jumlahnya banyak. Nanti kalau udah banyak kita jual semuanya. Nggak gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya kan biasa jadinya. Nah, jadi buat dengan sesuai pesanan. Nah, misalkan ada negara, misalkan ada miliarder nih gitu ya. Nah, dia suka modelnya mobil mewah gitu. Nah, ya udah dia pesan, saya butuh 4 mobil mewah. Mobilnya mobil yang kayak mana? Oh, aku mau mobilnya ada emasnya. Aku mau dia anti peluru. Aku mau nanti mobilnya jauh cc-nya tinggi gitu ya. Nah, berarti intinya make to order adalah produk barang yang dilakukan dengan sesuai pesanan. Nah, atau komponen industri khusus. Misalkan gini, misal di pabrik ini kan, saya mau buat pabrik briket contohnya kan. Nah, jadi gimana untuk mesin-mesin itu kan harus dipesan dulu. Nggak ada orang jualan mesin pabrik itu kan nggak ada gitu kan. Pasti mesin itu ditempah gitu. Nah, jadi kebutuhan saya apa untuk bangun itu? Oh, saya mau buat untuk ini briketnya dipanggang. Oh, nanti untuk membuat bentuk ininya. Oh, nanti untuk ininya. Itu pasti dibentuk dulu kan. Nah, di situlah kita bisa mesin mesinnya. Kita request, saya mau mesinnya seperti ini. Saya mau mesinnya seperti ini. Barulah mesin itu dirancang atau dirakit sesuai kebutuhan kita. Nah, yang ketiga ada make to assemble atau MTA. Jadi MTA ini adalah komponen disiapkan terlebih dahulu, namun baru dirakit setelah ada pesanannya. Contohnya seperti furnitur gitu ya. Contohnya misalnya di dalam industri furnitur kan ada kayak kursi, meja, bangku, lemari. Nah itu biasanya itu udah diproduksi dulu, tapi nggak langsung jadi, tapi dibuat komponen-komponenannya. Contohnya kalau untuk meja dibuat kakinya dulu. Oh kalau dia untuk kursi nanti dibuat
senderannya dulu. Nah, ketika ada pesanan, oh kami mau pesan ini nih, kami mau pesan 200. Nah, dia baru dibentuk. Kursinya mau yang kayak mana, mau yang gunakan apa, modelnya mau kayak mana, baru dibentuk sesuai dengan request pesanan. Nah, jadi semua itu pasti ada pembiayaan. Karena dalam dunia bukan dunia manufaktur saja, bahkan dunia usaha kita, berwirausaha pasti ada biayanya kan. Nah, jadi biaya dalam dunia manufaktur itu nggak jauh beda ya dengan biaya dengan usaha lainnya. Nah, cuman dia kalau di sini ada dua. Yang pertama ada standard cost dan activity based costing. Nah, jadi standard cost itu gimana? Jadi standard cost ini digunakan untuk produk massal yang dibuat secara terus-menerus dengan spesifikasi sama. Contohnya seperti sabun dan rokok gitu ya. Nah, sabun itu kan dari dulu itu kan dia ada takarannya. Orang buat sabun pasti nggak sembarangan kan, dia sesuai dengan takarannya dari bahan istilahnya bahan kimianya itu berapa, dari ininya berapa, dari untuk busanya berapa, dia udah dibuat nih. Nah, karena udah dibuat pasti kita tahu dong biayanya. Oh, ternyata untuk satu sabun kita butuh untuk biayanya sekitar Rp700. Ini contoh ya, karena kan sabun taruhlah harga sabun itu 3.000 gitu kan. Cuma kan 3.000 itu kan udah harganya udah sampai konsumen. Kalau di pabrik itu kan nggak sampai segitu. Karena kalau di pabrik udah 3.000, berarti kalau masuk sampai konsumen bisa sampai lebih mahal lagi pastinya kan. Nah, berarti taruhlah 700 perak. Nanti ditentukan satu sabun 700 perak. Kita memproduksi berapa? Umpamanya 2 juta sabun, dikalikanlah 700 dikali 2 juta. Nah, atau merokok seperti itu. Udah takarannya teman-teman ya. Nah, yang kedua activity based costing. Jadi biaya dihitung berdasarkan aktivitas dan kompletitas proses karena produknya bervariasi. Contohnya misalnya pabrik pembuatan tangki khusus. Nah, jadi kalau yang kedua ini dia seperti dia biaya itu dihitung dari prosesnya. Contoh misalkan saya mau buat tangki ini ya, tangki air contoh ya. Nah, jadi gimana caranya biar tangkinya ini lebih murah atau dengan biayanya yang standar itu disesuaikan dengan biayanya. Contoh, kalau ke tangki itu kan biasanya bahannya aluminium ya, aluminium kan. Aluminium itu berapa harganya? Contoh aluminium itu harganya 1 juta, aluminiumnya aja. Nah, yang kedua apalagi? Oh, kita butuh penyangga ininya. Penyangga itu berapa harganya? 300.000. Dihitung, berarti kan ditambah. Tadi kan 2 juta tambah 3, 2.300.000. Nah, apakah langsung jadi? Kan enggak, ada proses lagi apa? Proses pengelasan, proses apalagi pembentukan, itu kan ada prosesnya kan. Nah, jadi itu juga. Jadi dia dihitung setiap prosesnya. Berarti setiap proses adalah biaya gitu ya. Dihitung. Oh, bersihnya sekian, ininya sekian, uang rakitnya sekian, uang ini listriknya sekian, semua dihitung. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk model pembiayaannya. Nah, kita langsung masuk lebih dalam lagi ya ke MTS ya, itu make to stock. Jadi make to stock kita tahu lah ya, di mana kita produksi, di mana barang dibuat sebelum ada pesanan. Jadi berdasarkan perkiraan permintaan pasar gitu ya. Nah, cuma ciri-ciri MTS itu apa aja sih? Yang pertama produksi berdasarkan perkiraan gitu ya. Nah, namanya make to untuk di stok ya, pasti dia perkiraannya berapa. Nah, dia nggak bisa langsung buat asal-asalan. Yang kedua dibuat dalam jumlah banyak, artinya massal. Nah, jadi dia dibuat langsung jumlah banyak. Jadi misalkan sabun tadi ya, sabun itu kan ada yang serinya contoh sabun A. Nah, itu diproduksi secara banyak. Kalau diproduksi secara banyak, barulah dibagikan ke distributor-distributor. Nah, yang ketiga produknya standar, tidak di custom. Jadi produk itu standar, mana yang ditentukan dari atas itu udah seperti itu, nggak ada di custom. Oh nanti sabunnya warna merah, nanti ini baunya putih, nggak gitu. Dia di custom gitu. Nah, yang keempat, stok barang jadi disimpan di gudang. Jadi setelah barangnya udah selesai dibuat, langsung barangnya akan disimpan di gudang. Nah, yang kelima, pengiriman ke pelanggan cepat. Jadi kan kalau pabrik itu kan ada macam-macam ya. Ada dari pabrik, ada dari sebagai distributor. Buat distributor dia masuk ke toko ke kayak supermarket, dan supermarket baru masuk ke toko kelontong. Pengirimannya lebih cepat ke pelanggan gitu ya. Nah, jadi cara kerja MTS itu ada beberapa ya. Yang pertama ada analisis dan perkiraan permintaan. Jadi setiap perusahaan itu mengumpulkan data penjualan, tren, musim dan perilaku konsumen untuk memperkirakan jumlah produk yang dibutuhkan. Nah, jadi sistemnya adalah industrinya ini dibantu sama dari si konsumennya ya. Nah, jadi setiap penjualan itu pasti didata. Oh, sabun A itu jumlahnya terjual berapa? Musim ini musim apa? Oh, musim panas gitu ya. Oh, biasa kalau musim panas sabun kayak gini kurang cocok karena risi dipakai gitu. Nah, perilaku konsumennya gimana? Oh, konsumen nggak suka yang model seperti ini, harganya lebih mahal. Dia suka yang seperti ini lebih murah. Itu diperhatikan semuanya karena biar tidak salah data gitu ya. Nah,
Yang kedua perencanaan produksi dan bahan baku. Jadi setelah dari dia nggak berdasarkan hasil perkiraan saja. Jadi proses itu menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan dan mesin tenaga kerja. Semua ditentukan teman-teman ya. Ditentukan untuk jadikan bahan baku. Mulai dari produksi, kebutuhan bahannya berapa, jadwal mesinnya hidupnya kapan aja, biaya servisnya kapan servisnya, dan tenaga kerja gimana, sip-sipnya gimana gitu ya. Yang tiga, produksi massal. Jadi barang yang telah diproduksi dalam jumlah besar dengan fokus pada efisiensi dan kualitas yang konsisten. Nah, jadi setelah barang itu diproduksi dengan jumlah yang banyak atau jumlah yang besar, dia akan melakukan dengan efisiensi. Nah, efisiensi gimana untuk kualitasnya itu pas tetap gitu ya, sehingga tetap konsisten. Nah, yang keempat, penyimpanan di gudang. Jadi produk yang sudah disimpan sebagai stok siap jual. Jadi pengolahan gudang harus baik agar tidak tertumpuk penumpukan atau kerusakan. Jadi misalkan hari ini kita memproduksi 2000 nih. Nah, setelah 2000 nya udah jadi selesai, disimpan di gudang. Di gudang itu kan nggak langsung lama, biasanya langsung di stok dulu. Nah, ketika distributor melakukan permintaan, maka kan dikirimlah barang yang disimpan tadi ke distributor gitu. Nah, karena terlalu lama pasti ada rusak gitu. Karena kan di gudang itu kan pasti tahu lah, umpamanya ada tikusnya gitu kan. Entah memang cuacanya panas, entah barangnya terlalu menumpuk, itu bisa bikin rusak gitu ya. Nah, yang terakhir ada distribusi ke pelanggan. Jadi saat ada permintaan, barang langsung dikirim tanpa harus menunggu produksi lagi. Nah, jadi untuk contoh industri yang menggunakan MTS adalah industri FMCG ya. Contohnya seperti sabun, deterjen, pasta gigi, itu kan bahan produk bahan untuk rumah tangga gitu ya. Jadi semuanya itu diproduksi dalam jumlah yang besar karena selalu dibutuhkan. Nah, jadi kan kita aja lah contohnya kan. Kita kan pasti butuh sabun setiap hari kan. Kita butuh deterjen untuk nyuci kan. Bahkan bukan kita aja, bahkan kayak usaha-usaha laundry, usaha-usaha kayak contoh kayak di pesantren, hotel-hotel semua juga butuh kan. Termasuk dari pasta gigi itu jumlah untuk kebutuhan kita. Nah, selalu dibutuhkan. Yang kedua ada makanan dan minuman kemasan. Jadi minuman seperti botol gitu ya, dan makan instan harus selalu tersedia di pasar. Contohnya seperti snack. Kalau minuman itu ada minuman soda gitu kan selalu dibutuhkan pasar gitu kan. Nah, yang ketiga ada elektronik dan elektronik umum gitu. Jadi barangnya seperti elektronik lah, seperti rice cooker, blender, kipas angin, televisi dibuat massal dengan spesifikasi standar. Jadi maksudnya spesifikasi standar itu spesifikasinya sudah ditentukan gitu ya. Nah, yang keempat ada tekstil dan pakaian. Jadi pakaian dengan ukuran dan desain umum diproduksi terlebih dahulu untuk dijual di toko gitu. Jadi pakaian-pakaian yang dibuat tuh pasti telah diproduksi bahkan dijual ke toko lagi gitu ya. Karena kan permintaan akan barang seperti ini kan banyak peminatnya ya. Nah, di sini ada manfaat dan ada kekurangannya ya. Saya nggak buat kelebihannya karena nggak biar lebih apa aja gitu kan. Nah, ada produk selalu tersedia. Jadi perusahaan bisa langsung memenuhi permintaan tanpa menunggu produksi. Jadi manfaatnya seperti itu ya kalau MTS ini ya. Jadi perusahaan itu bisa langsung buat aja. Nggak perlu lagi minta permintaan. Oh, produksi ini nggak, langsung buat aja karena kebutuhan gitu kan. Ya, biaya produksi lebih efisien. Nah, produksi massal membuat biaya per unit lebih murah. Jadi kalau misalnya produknya dibuat 100 sama produk yang dibuat 1000 itu pasti biayanya lebih murah yang 1000 karena jumlahnya paling besar, otomatis bisa lebih cepat gitu ya. Nah, proses kerja lebih sederhana karena kan sistemnya dia stok gitu ya. Nah, karena produk standar, proses produksi lebih mudah diatur, kepuasan pelanggan meningkat dan pengiriman cepat membuat pelanggan lebih puas. Nah, yaitu manfaat dari sistem MTS ya, atau make to stock. Nah, jadi adapun kekurangan itu pasti ada gitu ya. Jadi adapun kekurangannya adalah resikonya kelebihan stok biasanya. Nah, jadi jika perkiraan salah, barang bisa menumpuk dan sulit terjual. Misalkan dari data yang didapat itu maksudnya dari lapangan itu butuhnya cuma 1000. Nah, tiba-tiba pabrik buatnya 2500, udah 2 kali lipat lebih kan. Itu bisa bahaya gitu ya. Bisa barang yang menumpuk bahkan sulit dijual gitu malah. Terus biaya penyimpanannya tinggi. Jadi kan namanya gudang itu kan pasti butuh tempat gitu ya. Namanya untuk stok itu pasti butuh gudang. Gudang itu kan tempatnya. Jadi biayanya kenapa memangnya Tapi kan gudang itu kan butuh listrik. Betul? Gudang butuh listrik. Listrik kan kita butuh anti udara. Harus ada kipas anginnya, harus ada AC-nya gitu. Karena barangnya kalau biar nggak rusak. Nah, dia ruangan itu harus sejuk tuh. Nah, pasti kan nambah biaya lagi kan. Karena seperti dalam dunia manufaktur, setiap proses adalah biaya. Nah, gitu ya. Setiap proses adalah biaya gitu ya. Yang ketiga, butuh gudang besar dan biaya tambahan untuk menyimpan barang. Jadi kalau barang yang diproduksi makin banyak, pasti otomatis gudangnya makin besar. Gak mungkin dong barangnya 100 dengan barangnya 1.000.000 tuh sama gudangnya, kan gak mungkin. Pasti gudangnya harus lebih besar. Nah, yang keempat, risiko barang rusak atau usang. Jadi kan setelah barang yang diproduksi terlalu banyak,
tiba-tiba ada nih tren baru, sabun yang kayak gini model baru. Konsumen lebih milih sabun itu. Otomatis barang yang udah kita buat, yang udah jadi, yang udah lama jadi ini malah akhirnya ini numpuk di gudang. Akhirnya barangnya usang gitu kan. Nah, yang terakhir produk bisa rusak atau tidak laku jika terlalu lama disimpan atau tren berubah. Ini seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau umpamanya ada trennya berubah, perilaku masyarakatnya berubah, ada model baru, ada model ini, otomatis barangnya juga eh jadi nggak laku gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk di MTO ya. Kita lebih dalam ke MTO. Jadi kita udah bahas tentang MTS ya, make to stock. Ini masuk di make to order. Jadi apa sih itu make to order? Jadi make to order adalah metode produksi di mana barang baru dibuat setelah ada pesanan gitu ya. Nah, contohnya seperti tadi ya, seperti ban mobil. Nah, ya, seperti mobil ya, pasti butuh ban gitu kan. Nah, saya punya pabrik mobil nih, tapi kan contoh saya nggak mau langsung buat ban ya, karena makan proses lebih lama. Terus saya mau lebih cepat. Ya udah, gunakannya gimana? Ya udah itulah. Kita pakai pesan ini ban untuk dari pabrik sebelah contohnya. Nah, dia dalam sistem ini perusahaan tidak membuat barang untuk disimpan sebagai stok. Semua proses produksi mulai dari perencanaan, bahan baku sampai pengerjaan dilakukan berdasarkan pesanan yang sudah jelas. Saya butuh berapa mobil? Saya butuh 100 mobil. Berarti saya butuh berapa mobil? Saya butuh berapa ban? Saya butuh 400 ban. Karena satu mobil bannya ada 4. Berarti saya butuh 400 ban. Oke? Nah, saya pesan nih 400 ban. Nah, kita pesannya kemana? Ke pabrik sebelah contohnya. Nah, terus pendekatan ini membuat perusahaan hanya memproduksi barang yang benar-benar dibutuhkan, bukan berdasarkan perkiraan. Sistem ini berbeda dengan make to stock tadi ya, yang memproduksi barang terlebih dahulu untuk disimpan. Jadi dia membuatnya itu sesuai ini ya, sesuai jumlah pesanannya aja gitu ya. Nah, jadi ada karakteristik make to order. Yang pertama, produksi berdasarkan pesanan. Jadi produksinya dilakukan jika sudah ada pesanan dan dari pelanggan, bukan berdasarkan prediksi pasar. Jadi dia memproduksi pasar kalau ada pesanannya aja. Contoh saya bilang tadi, saya mau pesan mobil, saya butuh ban. Ya udah, bannya berapa? 400 biji. Ya udah, kita buat bannya 400 biji karena dia sesuai dengan ordernya berapa gitu. Nah, yang kedua ada tingkat kustomisasi tinggi gitu ya. Jadi produk bisa dibuat sesuai keinginan pelanggan, mulai dari ukuran ban, desain hingga fitur tambahan. Jadi barangnya itu bisa dibuat sesuai request kita. Oh, saya mau bannya ukurannya sekian cm. Nah, bahannya saya mau karet ini. Desainnya saya mau modelnya kayak ban-ban Eropa. Terus tambahannya apa? Fiturnya contoh dia anti bocor bannya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan request kita. Nah, yang ketiga ada stok barang jadi minim ya. Jadi perusahaan tidak menyimpan banyak barang, jadi biasanya hanya menyimpan bahan bakunya saja. Jadi misalkan seperti ban tadi ya, ban itu kan kita butuh karetnya. Kita nggak nyimpan langsung bannya, kita nyimpan bahan bakunya aja, karetnya tadi kita simpan. Nah, yang keempat ada waktu produksi lebih lama. Jadi produksi pasti lebih lama karena kan dia dirakit dulu, dipesan dulu, nggak langsung jadi. Pasti kita butuh waktu untuk merakitnya. Nah, jadi untuk contoh MTO ini ada manufaktur mesin dan alat berat dibuat sesuai kebutuhan teknis masing-masing pelanggan. Nah, jadi mesin yang misalkan saya mau bangun mesin sabun, nah nggak ada orang jual mesin sabun itu kan nggak ada kan. Pasti kita harus pesan dulu mesinnya kan. Nah, udah dibuat mesinnya. Nah, dibuat sesuai dengan kemauan dari request di si pelanggan tadi. Nah, yang kedua ada furnitur custom seperti meja, lemari atau kitchen gitu ya. Jadi dibuat sesuai dengan ukuran dan desain. Saya mau lemarinya ini ukurannya 3 meter. Saya mau dapur saya ini nanti di sini ada mejanya, di sini ada tempat nyuci piringnya, di sini ada sini. Oh, itu semua disesuaikan sesuai dengan kemauan pelanggan dan request dari pelanggan gitu ya. Nah, yang ketiga ada percetakan gitu ya, seperti buku, banner dan kemasan dibuat sesuai dengan jumlah pesanan. Jadi pesanannya ada berapa, disitu yang akan dibuat gitu ya. Terus yang terakhir ada otomotif khusus seperti modifikasi kendaraan atau pembuatan komponen. Nah, misalkan saya mau buat mobil tank, nggak ada orang langsung buat mobil tank langsung jadi, itu kan jarang kan. Pasti disesuaikan dulu. Oh, saya mau tank nanti seperti ini gitu ya. Oh, saya mau mobil nanti seperti ini, pasti disesuaikan gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk di selanjutnya di lebih dalam ke MTA ya. Jadi kita udah bahas tentang MTS, kita udah bahas tentang MTO. Sekarang kita masuk dibahas di MTA atau Make to Assembly. Jadi MTA ini adalah Make to Assembly adalah metode produksi yang menggabungkan konsep MTS dan MTO. Perusahaan menyimpan komponen dasar berdasarkan perkiraan. Nah, tetapi baru merakitnya menjadi produk setelah ada pesanan gitu ya. Nah, jadi MTO ini seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya, di mana MTO ini adalah dia metodenya itu membantu perusahaan mendapatkan keuntungan dari dua sistem sekaligus seperti MTS. Dari MTS perusahaan menyiapkan stok komponen dari MTO gitu ya. Nah, jadi dengan MTA ini dia perusahaan nggak harus menyimpan banyak produksi jadi, tetapi tetap jadi merespon pesanan dengan cepat gitu ya. Nah, kenapa memilih MTA gitu? Jadi pertama banyak perusahaan memilih MTA itu karena yang pertama itu perusahaan bisa menyimpan komponen dasar sehingga dapat merespon pesanan dengan cepat. Nah,
Jadi perusahaan itu bisa menyimpan komponennya aja, komponen dasarnya. Nah, ketika untuk direspon dengan pesanan yang lain gitu ya. Yang kedua, metode ini memberikan fleksibilitas tinggi karena produk bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, kalau seperti ini pasti kita akan jarang rugi ya. Kenapa gitu? Karena kita menyesuaikan barang itu kalau disesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya aja. Kita ngikuti kemauan dari pelanggan gitu ya. Ketiga, kita MT ini membantu mengurangi resiko stok tidak terjual. Nah, beda dengan tadi make to stock ya. Kita kalau misalnya barangnya ada perubahan perilaku konsumen, maka barang kita nggak jadi. Nah, kalau di MTA ini nggak, resiko tidak terjual itu minim karena produk baru dirakit saat ada pesanan saja. Nah, tapi MTA juga tuh bisa meningkatkan efisiensi produksi dan juga bisa menjaga kualitas produk kita ya waktu dipesan. Nah, jadi ada tantangan dalam implementasi MTA. Jadi dalam penerapannya MTA juga memiliki beberapa tantangan gitu. Yang pertama, perusahaan harus merencanakan stok komponen dengan baik agar tidak kekurangan atau kelebihan. Yang kedua, kualitas komponen harus selalu dijaga agar produk akhir tetap bagus. Nah, karena proses pengecekan mulai dari pengecekannya, perawatan itu perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan semua produk tetap bagus dan sesuai dengan standarnya. Nah, yang ketiga, perusahaan harus siap menghadapi permintaan yang tidak stabil. Nah, misal pesanan naik turun, produksi bisa terganggu jika dia diatur dengan baik gitu ya. Yang terakhir, yang keempat, ada ketersediaan tenaga kerja dan komponen juga harus diperhatikan. Karena tenaga kerja harus terampil dan pasokan komponen harus lancar agar produksi tidak terhambat. Nah, di sini ada ya, di sini ada sebagai stoknya seperti yang saya bilang tadi. Ini contohnya ya. Ini contohnya tadi make to order ya. Jadi kita mulai pesanan sesuai dengan ordernya. Ini ada contoh kayak perakitan mesin tangki ya. Nah, jadi untuk perakitan mesin tangki ini aku langsung tunjukkan videonya aja. Ini aku ada videonya ya. Mana videonya? Aku taruh di mana? Tunggu ya. Di sini ada videonya teman-teman ya. Perakitan mesin tangki teman-teman ya. Nah, jadi tangki itu kan langsung jadi seperti yang bilang tadi ya. Ini dia dirakit dulu teman-teman kan. Nah, dia dirakit dulu. Nah, dirakit kan. Ini udah jadinya teman-teman. Nah, di sini dia nih ya. Ini pertama ini kan bahan bakunya seperti ini dulu kan. Setelah ini udah dilas nih, udah dilas. Ini dibentuk lagi dan tadi bakar tadi apa saya juga kurang begitu paham karena kan saya bukan orang tukang rakit gini ya. Nah, ini mungkin biar lebih kokoh dia ya, dibentuk dulu biar jadi bahan kuat. Nah, setelah itu dibuat seperti ini. Nah, ini tentukan ini dia mau panjangnya itu berapa, dia mau lebarnya berapa, dia mau ketebalan milinya itu berapa, semua ditentukan dari si pelanggannya ya, so orang yang mengordernya. Ini udah tadi kan udah dibuat nih ya, dibentuk, dipanasin atau dibentuk lagi besi-besinya. Nah, selanjutnya dia ini nih dicat lagi tuh misalnya nanti ya. Oke, ini dibentuk dulu ya sistemnya, mungkin dibentuk sistemnya sama dia. Nah, setelah ini jadi dia dibentuk dalamnya. Barulah ini udah dicat dalamnya ya. Nah, ini dicat nih. Ini udah jadinya udah setelah dicat. Nah. Oke. Jadi seperti itu ya untuk proses produksi manufaktur tadi. Nah, jadi ada pergolongan proses manufaktur jenis proses produksinya gitu ya. Jadi jenis produksi mesin, bahan kimia, obat, makanan, otomotif, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Nah, itu jadi jenis produksinya ya untuk mesin, bahan kimia itu semua sesuai dengan proses produksinya. Jadi jenis proses produksi, perakitan, pemrosesan. Jadi kan jenis produk gitu ya. Ini jenis proses produksi, perakitan, pemrosesan, converting gitu ya. Dan terakhir jenis tahapan prosesnya atau batch, terus menerus, continuous, proses atau kombinasi. Kalau batch ini dia ngasih waktu teman-teman ya. Artinya dia untuk batch ini untuk batch 1 kita memproduksinya sekitar 500 tangki. Untuk batch 2 kita buat 200 tangki sesuai dengan ordernya. Kalau terus menerus tadi seperti MTS, make to stock. Nah, jadi diproduksi terus menerus saja gitu. Atau bisa juga continuous, proses atau kombinasi. Bisa kita rakit secara MTA, kita bisa menggunakan MTO atau kita bisa menggunakan MTS gitu ya. Jadi semua sesuai dengan proses produksinya. Nah, ini seperti yang tadi ya, seperti tadi kan ada tangki. Nah, ini ban ini ya. Ini kita lihat sedikit ban. Jadi kan ban ini kan langsung ini ban yang udah jadi gitu ya. Tapi di balik semua ban ini ada proses-prosesnya gitu ya. Misalnya dari industri karetnya dikumpulin gitu ya, diproduksi di pabrik, setelah semua diproduksi dari masuk ini umpamanya kayak penggilingan, dari sini masuk pembentukan, diproses sampai dia jadi seperti ini. Nah, ini proses jadi contoh dari proses ban tadi ya. Nah,
Jadi tahapan produksinya manufaktur itu, jadi ada tahapan dan proses dan kegiatan manufaktur gitu ya. Nah, kalau di sini ada perencanaan produksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, jadi untuk perencanaan produk sesuai dengan kebutuhan pasar itu macam-macam ya. Jadi ada bagian R&D, marketing, business development. Jadi bagian R&D itu bagian testingnya gitu ya. Nah, kalau marketing ini bagian pemasarannya, business development itu adalah orang yang mau mengembangkan bisnisnya gitu ya. Dia mengembangkan brand bisnisnya. Kalau marketing ini orang yang menjual produknya. Ada produk manajemen, biasanya orang yang membuat produk. Oh, kita mau buat produk ini, sistemnya seperti ini. Nah, dia membuat manajemen produknya. Jadi kuncinya adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan produk dan perusahaan gitu ya. Nah, yang kedua menentukan strategi. Jadi produksi, jadi menentukan strategi ini produksinya sendiri atau kontrak produksi atau kombinasi itu bisa. Misalnya dia mau produksinya sendiri, oh kami mau buat produksinya secara sendiri juga bisa. Oh kami mau buat ini secara kontrak gitu ya, kami mau kerjasama pabrik, kami mau kontrak juga bisa gitu ya, atau mau kombinasi juga nggak masalah, karena keduanya bagian produksi, pembelian, kualitas engineeringnya, maintenance-nya adalah kunci produk yang dihasilkan dengan harga yang tepat bersaing. Kuncinya itu barangnya itu bisa nggak dengan harga yang sesuai gitu ya, agar bisa bersaing di pasar gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menentukan mode rantai pasokan. Jadi mulai dari penjualan langsung lewat distributor, menentukan jumlah dan lokasi gudangnya di mana gitu. Nah, teman bagian material manajemen sales perusahaan logistik itu kuncinya adalah menyiapkan produk di waktu yang tepat dan memenangkan pasar gitu ya. Nah, yang keempat bagian pendukung. Bagian pendukung itu seperti SDM, sumber daya manusianya. Bisa jadi akunting, bagian kantor keuangannya, K3, bagian umum. Nah, cuman beberapa perusahaan itu dia menggunakan pihak ketiga. Artinya itu bisa menggunakan outsourcing ya. Misalkan aku butuhnya ini SDM itu security. Oh, aku nggak mau nih ngurus security-nya ini. Aku nggak mau nih ngurus-ngurusnya. Kami mau fokus saja di penjualan. Nah, jadi security gimana? Kita gunakan outsourcing, kita gunakan jasa memang orang yang bisa menyiapkan tenaga kerja itu. Mulai dari security, cleaning service. Nah, itu kebanyakan perusahaan itu biasanya menggunakan pihak ketiga atau outsourcing. Nah, oke teman-teman, kita sudah cukup lama teman-teman ya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini untuk sebagai bentuk dukungan kepada kami juga. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di like dan share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video